Sekarang ini, hampir setiap orang menggunakan headset untuk keperluan mulai dari mendengarkan musik hingga bertelepon. Namun, penggunaan perangkat ini tidak selalu aman dan bisa menyebabkan dampak negatif pada kesehatan telinga, seperti telinga berdengu yang dikenal dengan nama tinnitus. Hari ini, kita akan membahas kesehatan THT kita, terutama untuk kamu yang sering merasakan telinga berdengung atau nyeri dan sering menggunakan headset. Bersama saya, Dr. Gama, di channel Kata Dokter. Baik, jadi sebelumnya kita akan bahas sedikit tentang proses perjalanan bagaimana seseorang bisa mendengar. Nah, pada saat seseorang mendengarkan suara tersebut akan dihantarkan ke dalam lubang telinga, lalu di dalam lubang telinga tersebut di bagian tengah terdapat gendang telinga. Di belakang gendang telinga terdapat 3 tulang kecil yang akan ikut bergetar karena getaran dari suara tadi, lalu dihantarkan menuju koklea atau rumah siput. Di dalam koklea tersebut terdapat rambut-rambut halus, kemudian rambut-rambut yang terdapat di dalam koklea tersebut pada saat bergerak akan menghantarkan listrik, di mana listrik tersebut akan diterjemahkan di dalam otak, menimbulkan suara yang percis dengan suara yang didengarkan oleh telinga. Nah, ada beberapa organ penting yang terdapat dalam telinga tadi yang mungkin saja bisa rusak. Salah satunya adalah rambut halus yang terdapat dalam koklea. Pada saat seseorang mendengar suara yang terlalu bising dalam jangka waktu yang lama, bisa terjadi proses yang menyebabkan rambut-rambut halus tersebut rusak. Pada saat terjadi kerusakan pada rambut yang terdapat di dalam koklea, akan menimbulkan suara seperti berdenging atau suara tinnitus yang bisa berlangsung dalam waktu sebentar bahkan lama, tergantung dari seberapa parah kerusakan tersebut. Selain dari suara yang bising atau kencang, bisa juga karena proses degeneratif atau proses penuaan, juga bisa karena benturan atau trauma, bisa karena adanya tumor atau obat-obatan yang bersifat ototoksik yang bisa merusak bagian dalam telinga. Nah, contohnya kamu-kamu nih yang sering mendengarkan musik atau bertelepon dengan menggunakan headset terlalu lama atau bahkan terlalu kencang, harus hati-hati ya, karena bisa menyebabkan kerusakan pada bagian telinga. Disarankan seseorang tidak mendengarkan headset lebih dari 1 jam dalam sehari. Jika butuh waktu yang lebih lama, kamu bisa beristirahat terlebih dahulu setelah 60 menit mendengarkan dengan menggunakan headset atau earphone. Kemudian, kamu juga tidak boleh mengencangkan volume HP lebih dari 60% dari volume handphone kamu sendiri, karena itu akan menyebabkan suara yang terlalu kencang dan bisa merusak jaringan atau bagian di dalam telinga kamu. Bisa juga disebabkan oleh perubahan ketinggian yang mendadak, seperti pada saat kamu menaiki pesawat terbang atau seseorang yang menyelam dengan kedalaman yang cukup dalam, bisa berdampak pada nyeri di telinga dan menimbulkan bunyi berdenging seperti tinnitus. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah tenang, jangan panik, karena semakin kamu panik, kamu akan semakin bingung. Suara tersebut bukan berasal dari lingkungan, namun berasal dari tubuhmu sendiri. Nah, kemudian bisa juga dilakukan meditasi, lalu rileks sejenak, jangan memasukkan barang-barang asing atau benda asing ke dalam telinga kamu karena tidak ada apa-apa di dalam telinga luarmu. Kemudian jangan melakukan pergerakan yang terlalu cepat, rileks. Kemudian jika perubahan ketinggian bisa menyebabkan tinnitus atau suara berdenging tadi, kamu bisa sambil mengkonsumsi permen atau menelan air ludah agar saluran tuba eustachius di dalam telinga kamu yang menjadi penghubung antara telinga dan mulut bisa lebih terbuka dan rasa nyeri atau berdenging yang timbul juga bisa berkurang. Lalu, apabila tinnitus berlangsung lama, tidak bisa berhenti dengan sendirinya, kamu harus mengkonsultasikan dengan dokter spesialis THT atau mungkin neurootologi agar mengetahui apakah tinnitus tadi disebabkan tidak hanya pada kelainan dari telinga tengah, namun dari persyarafan yang lebih tinggi.
Nah, telinga sakit itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena proses infeksi. Infeksi yang terjadi pada telinga seperti otitis eksterna, otitis media, akut supuratif maupun kronik, itu bisa terjadi akibat adanya infeksi yang didahului di organ saluran nafas bagian atas. Nah, misalkan pada saat kamu batuk, pilek, ada saluran penghubung dengan nama tuba eustachius yang menghubungkan antara saluran telinga dengan mulut yang akan mengalirkan infeksi tersebut dari bawah ke atas sehingga infeksi tersebut menjangkiti telinga. Nah, proses infeksi tadi bisa menyebabkan bulging atau pembengkakan pada gendang telinga sehingga menyebabkan nyeri yang luar biasa. Nah, rasa nyeri tersebut bisa berkurang apabila proses peradangan sudah berangsur pulih. Kemudian bisa juga nyeri yang diakibatkan karena perubahan tekanan udara di sekitar telinga. Nah, rasa nyeri tadi bisa kamu dapatkan apabila kamu mengalami perubahan ketinggian yang signifikan, contohnya pada saat menaiki pesawat terbang dan juga pada saat menyelam dengan kedalaman yang cukup dalam. Kemudian bisa juga terjadi karena penumpukan cairan lilin. Cairan lilin atau kotoran telinga sebenarnya normal dihasilkan karena berfungsi untuk membersihkan dan menangkap kotoran-kotoran yang masuk ke dalam telinga. Namun apabila produksinya terlalu banyak, itu bisa menyebabkan penumpukan dan penekanan terhadap gendang telinga. Jadi jika kamu memiliki kotoran telinga yang berlebih, jangan lupa untuk rutin membersihkan, tentunya dengan peralatan yang tepat. Karena salah-salah malah akan menyebabkan infeksi. Bisa juga disebabkan oleh cedera pada telinga, juga penekanan akibat tumor atau daging tumbuh di area telinga. Baik, ciri telinga yang mengalami infeksi atau bahasa medisnya adalah otitis, tergantung dari lokasinya. Ada otitis eksterna atau peradangan yang terjadi di bagian telinga luar, bisa menyebabkan rasa gatal, nyeri, merah, bahkan demam, yang pasti rasa tidak nyaman yang terjadi di area luar telinga. Nah, pada infeksi telinga bagian tengah atau nama lainnya adalah otitis media, ini menimbulkan nyeri yang hebat, juga bisa menimbulkan demam, rasa panas di telinga, pusing, dan juga pada proses yang lebih lanjut bisa dihasilkan cairan eksudat seperti cairan pus atau cairan nanah yang bisa keluar melalui gendang telinga. Jadi gendang telinga tadi bisa berlubang karena penekanan dari cairan tersebut. Namun biasanya pada saat gendang telinga tersebut berlubang dan cairan mulai keluar, rasa nyeri akan berangsur membaik. Tapi proses penutupan kembali gendang telinga berbeda-beda pada setiap orang. Pada anak, proses penutupan akan lebih cepat, namun pada dewasa tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan tidak jarang lubang tersebut akan bersifat permanen dan perlu mendapatkan tata laksana lebih lanjut dari dokter THT untuk menutup kembali lubang gendang telinga tersebut. Jadi, yang pertama adalah rutin membersihkan telinga dengan cara mengusap bagian luar lubang telinga, masih di dalam daun telinga ya, menggunakan kasa atau kapas yang telah dibasahi, lembab, atau menggunakan baby oil. Kita hanya boleh membersihkan area luar dari lubang telinga saja, tidak perlu sampai masuk ke dalam rongga telinga, karena di dalam liang telinga tadi terdapat zat lilin yang dihasilkan oleh telinga untuk proses proteksi dari organ telinga itu sendiri. Jadi jika terlalu dalam, bahkan menggunakan alat yang tidak tepat seperti cotton bud, hanya akan mendorong kotoran tadi untuk masuk dan menyumbat dari gendang telinga. Artinya hanya boleh membersihkan area luar saja ya. Kamu cukup membersihkan bagian luar telinga saja, di luar liang telinga, karena kotoran tadi dapat keluar dengan sendirinya. Jadi kamu hanya perlu membersihkan area luar telinga saja. Nah, pada orang yang normal sebenarnya produksi lilin atau kotoran telinga itu tidak terlalu banyak ya. Dia berfungsi untuk proteksi, perlindungan dari kotoran atau zat-zat asing yang akan masuk ke dalam telinga. Kemudian apabila produksi dari lilin atau kotoran telinga tadi cukup banyak sehingga bisa menutup lubang telinga, perlu dibersihkan dengan alat khusus atau jika kamu mau membutuhkan bantuan dari dokter spesialis THT agar lebih maksimal. Kemudian, hindari paparan suara yang terlalu keras, hindari menggunakan headset terlalu lama,
Hindari berenang di air yang kotor, lalu rutin memeriksakan kesehatan telinga kamu kepada dokter spesialis THT, terutama bila mengalami keluhan. Jangan biarkan keluhan tersebut berangsur lama karena akan menghambat proses penyembuhan. Terutama apabila ada rasa nyeri atau suara berdenging yang timbul terus-menerus, kamu harus mencari tahu sumber permasalahan telinga kamu agar dapat diterapi dengan tepat dan cepat. Sobat Kata Dokter, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis THT jika kamu mengalami gejala atau memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang kesehatan telingamu. Jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel Kata Dokter karena kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!